محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd, Alhamdulillah, hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali via Zoom dan semoga pertemuan kita menjadi amal dan ladang ibadah kita yang kita ikuti rutinitas kita setiap malam Rabu malam dan juga Jumat malam menjadi aktivitas dan rutinitas kita mengkaji Al-Quran dan memperbaiki bacaan Al-Quran serta mengkaji ilmu-ilmunya Allah termasuk kajian terkait dengan Syama'il Muhammadiyah. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mencintai syariat-syariat yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta Allah golongkan nanti kita bersama para syuhada, para anbiya, dan tentunya kita pasti berharap kita disatukan dan bisa bertatap muka dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena cinta fillah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian Syama'il Muhammadiyah sebelum kita melanjutkan talaki Al-Quran kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan Syama'il Muhammadiyah karangan daripada Imam At-Tirmidzi pada hadis yang ke-21. Baik, langsung kita bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini ila an qala حدثنا أبو عمرو الحسين بن حريث الخزاعي حدثنا علي بن حسين بن واقد حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة dari bapaknya Buraidah yaqulu Ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis masih berkaitan dengan tanda-tanda kenabian yang kita pelajari kemarin bahwasanya tanda-tanda kenabian yang ada pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hadis ini diceritakan oleh Buraidah dari bapaknya Buraidah pernah menceritakan kepada sahabat Buraidah, ya, diceritakan bahwasannya pada suatu hari datang Salman Al-Farisi. Kita tahu Salman Al-Farisi seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya beragama Majusi, yang datang dari negeri Persia. Dia datang untuk mencari Nabi akhir zaman, penutup daripada segala Nabi. Dan hadis ini sangat berkaitan. Kenapa? Karena yang dicari oleh Salman Al-Farisi adalah tanda-tanda kenabian yang ada pada diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu daripada tanda itu adalah khatamun nubuwah yang ada di antara kedua pundak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diceritakan saat Salman Al-Farisi ini nama aslinya sebelum masuk Islam adalah Mabah bin Budakhshan. Mabah bin Budakhshan. Tapi setelah masuk Islam diganti nama menjadi Salman Al-Farisi. Kenapa Al-Farisi? Al-Farisi itu berasal dari Persia, maka negeri Farsi oleh karena itu dinamakan dengan Farsi. Salman Al-Farisi karena berasal dari negara Farsi atau Persia. Maka Salman ini dari segi fisiknya Salman juga termasuk seorang laki-laki yang gagah dan juga parasnya elok. Parasnya itu
indah, Salman Al-Farisi. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, setelah itu ada seorang Yahudi yang ingin bertemu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ditimbul oleh rasa benci awalnya kepada baginda Nabi, si Yahudi ini, tapi akhirnya dia terus mencari tentang terkait dengan peninggalan-peninggalan Nabi, sehingga bisa mencintai Nabi dan meninggal dalam mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita kisah Yahudi ini mungkin akan kita ceritakan insya Allah di lain waktu. Maka yang pertama yang dilihat oleh seorang Yahudi ini adalah Salman Al Farisi, sehingga yang dikira oleh seorang Yahudi ini, Salman Al Farisi itulah seorang nabi atau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang padahal sudah mendahului wafat dan tidak ketemu. Yahudi ini tidak ketemu dengan seorang nabi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Salman Al-Farisi datang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina qadimal Madinah bima'idatin 'alaiha rutab. Bertemu di kota Madinah, kemudian Salman ini membawa sewadah daripada kurma. Saat itu ini ingin menguji sesuai dengan pengetahuan informasinya yang dia dapat, bahwasannya seorang nabi itu tidak boleh makan sedekah. Maka ini mau diuji oleh Salman Al-Farisi. Dia bawa sewadah daripada rutab, daripada kurma, ingin dihidangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawada'aha baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihidangkan kemudian di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Salman, ma hadha?" Nah, maka berkata, "Wahai Salman, apa ini?" Tanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Shadaqatun 'alaik." Ini sedekah untukmu. Sedekah untukmu. Wa 'ala ashabika, dan juga untuk teman-temanmu. Faqala, "Irfa'ha." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Irfa'ha." Angkatlah, bawa, balik. Fa inna la na'kulu sadaqah. Sesungguhnya kami para nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak makan sedekah. Qala farafa'aha, maka Salman Al-Farisi mengangkatnya, kemudian membawa pulang daripada sewadah kurma tersebut. Faja'al ghada bimithlihi, keesokan harinya Salman Al-Farisi membawa rutab yang sama, kurma yang sama yang dibawakan hari sebelumnya, maka dibawakan sehari setelahnya, kemudian dihidangkan lagi di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a baina yadayhi. Faqala ma hadha Salman. Nabi kemudian berkata kembali, apa ini wahai Salman? Faqala hadiyatun laka. Maka berkata Salman, inilah hadiah untukmu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diucapkan bahwa ini adalah merupakan suatu hadiah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya, kemudian berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, ubsutu summa nadhara ila al-khatam. Ubsutu. Bentangkan. Apa yang harus dibentangkan? Ya biasa. Kalau orang Arab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, itu kebiasaan kalau makan bersama-sama itu ada seperti alas makan, ya, alas makan, atau biasanya disebut dengan sofrah. Sofrah itu adalah alas makan yang biasanya dibentangkan ketika untuk makan bersama. Maka disuruh bentangkan sufrah oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ingin memakan, karena kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa makan hadiah tapi tidak bisa makan sedekah. Summa nadhara ilal khatam, maka saat itu baru Salman Al-Farisi melihat ada tanda kenabian yang ada di antara kedua pundak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman Al-Farisi ketika datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa sebongkah, bukan sebongkah ya, sewadah kurma, karena sesuai informasi yang diterima oleh Salman bahwa seorang nabi atau nabi di akhir zaman nanti itu tidak akan makan daripada sedekah. Maka sudah terbukti di antara tanda yang pertama. Ketika Salman di hari pertama membawa sewadah kurma, maka ditolak oleh baginda Nabi, sudah terbukti. Tanda yang pertama, Nabi itu menolak sedekah.
Kemudian datang di hari kedua mengatakan ini hadiah. Ya, maka saat itu pula terbukti tanda yang kedua, yaitu ada khatamun nubuwah yang ada di tengkuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu tetap tekad Salman Al Farisi itu menjadi bulat, ingin beriman kepada dan masuk Islam dan beriman bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada merupakan seorang utusan Allah. Fa'amana bihi, maka pada saat itu juga Salman Al Farisi beriman kepada Allah, masuk ke dalam Islam dan mengucapkan syahadat di depan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diceritakan, wa kana lil Yahudi fashtarahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulunya, ya, ketika saat itu status Salman Al-Farisi, ya, di saat masuk ke dalam Islam, status Salman Al-Farisi itu menjadi seorang budak. Kenapa? Karena perjalanan panjang kalau kita ceritakan, itu Salman Al-Farisi ketika mencari guru, ya, karena spiritual Salman Al-Farisi ini sangat luar biasa. Dia mencari bagaimana spiritual yang benar. Apa yang membuat ketenangan hatinya dalam beragama. Agama yang terdahulu yang dia ikuti daripada nenek moyangnya tidak membuat hatinya tentram. Mereka menyembah api, majusi. Kemudian mencari seorang guru, bertemu guru Nasrani dan guru yang sangat baik. Sampai guru tersebut wafat. Kemudian seorang guru ini merekomendasikan untuk bertemu dengan guru yang lain yang beragama Yahudi. Jadi Salman ini masuk agama Kristiani, masuk agama Yahudi. Banyak agama yang sudah dia peluk sebelum dia bertemu dengan Islam. Dan yang dia temui juga termasuk guru-guru atau pendeta-pendeta atau rahib-rahib yang benar. Rahib-rahib yang hampir kebanyakan yang ia temui adalah guru-guru yang benar-benar baik sampai wafat. Kemudian sampai wafat dan ia direkomendasikan untuk pergi ke wilayah Jazirah Arab dan di Madinah akan ada seorang nabi. Maka qadarullah saat itu ketika di Persia, wilayah Persia masih, Salman Al-Farisi ini melihat ada segerombolan pedagang daripada Jazirah Arab, orang-orang Arab datang ke Persia untuk melakukan perdagangan. Maka di sana, ketika ingin pulang, Salman Al-Farisi, ya, menawarkan. Kata Salman, wahai segerombolan orang-orang yang berasal dari tanah Arab, bawakan aku ke tanah Arab. Maka akan aku jadikan jaminan. Kemudian apa jaminannya? Salman Al-Farisi memberikan sebongkah emas. Ya, itu jaminannya. Riwayat mengatakan jaminannya adalah onta yang diberikan kepada kafilah daripada Arab ini. Sampai dibawa ke tanah Arab, di tengah perjalanan ternyata orang-orang Arab ini mengkhianati Salman Al-Farisi sampai mengakui bahwa Salman Al-Farisi ini adalah budak, kemudian dijual untuk orang lain. Dijual untuk orang lain. Maka dibawa oleh orang lain dan qadarullah yang bawa itu juga orang berasal dari tanah Arab dan dibawa juga kembali ke Madinah, ke tanah Arab, ke Yastrib. Ya, ini perjalanan panjang sampai di sana dia juga status menjadi seorang budak saat itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membelinya saat itu. Fashtarahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada seorang Yahudi yang majikan daripada Salman Al Farisi ini. Kemudian bikadha wa kadha dirhaman ala ayyaghrisa bikadha wa kadha dirhaman ala ayyaghrisa lahum nakhilan. Oke. Kemudian seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membeli Salman Al Farisi dengan sejumlah keping dirham, kemudian dengan syarat bahwa bahwa Salman harus menanam bukan 1 hektar di kebun kurma, harus bekerja dulu di kebun kurmanya orang Yahudi tersebut sampai panen kebun kurma itu.
Dan kejadian itu diketahui oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat yang lain untuk membantu Salman Al-Farisi agar menyelesaikan tugasnya supaya terbebas dari perbudakan. Subhanallah. Ini sifat ta'awunnya, sifat saling tolong menolong yang dibangun oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu faya'mala Salman fihi. Salman bekerja sampai hatta tut'aim, sampai si pohon kurma itu berbuah. Fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahun nakhla illa nakhlatan wahidah. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menanam daripada korma-korma tersebut, dan korma yang ditanam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa berkahnya sehingga panennya luar biasa. Ya, artinya panennya sangat berbuah yang sangat matang dan sangat segar, sangat banyak. Illa nakhlatan wahidah, kecuali ada satu pohon kurma yang tidak berbuah. Ternyata pohon kurma itu gharasaha Umaru fahamalatin nakhil. Ternyata satu pohon kurma yang tidak mau berbuah, yang tidak mau panen itu ditanam oleh Umar. Ya, walam tahmil nakhlah, setelah 1 tahun tidak juga berbuah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, "Masya'nu hadhihi?" Apa permasalahan dengan satu pohon kurma ini? Faqala Umar, Umar berkata, "Ya Rasulullah, ana gharastuha." Wahai Rasulullah, itu pohon kurma aku yang tanam, makanya mungkin kurang barokah dari tanganku. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fanaza'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagharasaha fahamalat min amiha. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencabut kembali, kemudian menanam kembali dengan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahamalat min amihi. Maka saat itu juga di tahun itu juga, tidak lama setelah itu langsung berbuah. Subhanallah, ini keberkahan daripada tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ini hadis yang menceritakan tentang bagaimana Salman Al-Farisi ketika bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuktikan tanda kenabian yang ada pada di antara kedua pundak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini satu sisi menceritakan bagaimana pertemuan Salman Al-Farisi, tapi di sisi lain yang ingin diungkap ya adalah poinnya tentang Salman Al-Farisi sudah membuktikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai terbukti dengan tanda-tanda yang sudah pernah didapatkan informasi di kitab-kitab sebelumnya bahwa ada khatamun nubuwah dan seorang nabi tidak makan sedekah. Hadis selanjutnya. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Bashar bin Waddah, haddatsana Abu Aqil Ad-Dawraqi an Abi Nadrah Al-Awaqi qala sa'altu Aba Sa'id. Aku bertanya Abu Sa'id Al-Khudri an khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni khatamun nubuwah, tentang khatamun nubuwah. Faqala kana fi dhahrihi bad'atun nashizah. Oke. Maka dijelaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tentang khatamun nubuwah. Bahwasanya bagaimana bentuk khatamun nubuwah, kemarin kita sudah membahas khatamun nubuwah yang dijelaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu bad'atun nashizah. Apa bad'atun nashizah? Yaitu satu daging yang timbul di belakang atau di antara kedua pundak baginda Nabi. Maka bukan hanya warnanya saja yang dijelaskan, bukan hanya bentuknya saja, tapi juga bagaimana rasanya ketika dipegang dan bagaimana bentuknya, apakah bentuknya timbul atau tidak. Kalau Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa bentuk khatamun nubuwah itu timbul daripada kulit yang biasanya dan itu seperti ada daging yang tumbuh. Dan di sana kemarin kita dapat informasi dari hadis yang lain, warnanya memerah, kemudian terdapat bulu-bulu halus di seputaran daripada khatamun nubuwah tersebut.
Hadatsana Abu al-Ash'ath Ahmad bin Miqdam al-Ajli al-Basri. Hadatsana Hammad bin Zaid an Asim al-Ahwal an Abdullah bin Sarjis qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi unasin min ashabihi. Aku bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi saat itu sedang duduk di antara sahabat-sahabatnya. Seperti di dalam satu halaqah, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di tengah, kemudian dilingkari oleh para sahabat-sahabatnya. Fadur hakadha min khalf. Maaf, Tat, suaranya nggak muncul. Informasi ternyata khatamun nubuwah itu begini-begini. Dia ingin membuktikan langsung. Maka saat itu dia bertemu Rasulullah, Rasulullah bersama para sahabat. Dia kelilingi itu halaqah, ya. Dia mondar mandir seakan-akan ada yang ingin dicari. Fa'arafal ladzi uridu. Ini perhatikan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu instingnya sangat kuat. Atau istilahnya bisa dikatakan Nabi ini peka. Itu pekanya luar biasa. Bukan peka ya, tapi peka. Ya, maka ini menjadi pembelajaran bagi kita umat muslim, ya. Itu seharusnya kita peka terhadap saudara-saudara kita, apa tentang kemauannya. Ya mungkin ada orang yang basa-basi dulu, ya. Ingin mengatakan setiap pembicaraan mungkin ada intronya dulu. Terkadang dia tidak berani untuk menyampaikan langsung, padahal ada hajatnya. Hajatnya mungkin ingin meminjam sesuatu yang ada pada diri kita, atau kelebihan yang ada pada diri kita, atau sedikit daripada harta yang kita dapatkan, ingin dipinjamkan sebentar sebagai utang, ya. Tapi mungkin ada orang yang tidak berani langsung minta. Dia langsung memakai kata kiasan, memakai kata umpama, atau bercerita tentang keadaan dirinya. Ah, ini seharusnya kita juga belajar untuk peka daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada orang yang mondar mandir. Dia datang ke majelis bukan duduk, tapi mondar mandir kelilingi. Maka ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung peka. Ini pasti ada yang diinginkan oleh sahabat ini. Faal qarrida an zahrihi. Langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan ridanya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu pakai rida, dia lepaskan ridanya, beliau lepaskan ridanya sehingga terlihat ada khatamun nubuwah yang ada di punggung beliau. Faraitu mawdi'al khatam, maka saat itu aku melihat tempat khatamun nubuwah tersebut ala katifihi daripada pundak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan diceritakan oleh seorang sahabat ini? Mithlal jum'i haulaha khilan. Itu bentuknya, ya, mislal jum'i, ya. Jadi bentuknya itu sebesar genggaman tangan, ya. Kalau kata apa? Kalau kata sahabat ini Abdullah bin Sarjis yang datang menemui Rasul, dikatakan bahwasannya itu khatamun nubuwah, ya, atau tempat daripada khatamun nubuwah itu sebesar genggaman tangan. Ya mungkin bisa dikatakan genggaman tangan yang bagian depan, bagian sini, ya. Itu maksudnya khatamun nubuwah. Itu tempatnya, ya. Tapi kalau daging yang timbul, kemarin kita tahu sebesar telur puyuh atau bentuknya itu segede telur puyuh atau telur merpati. Tapi ternyata tempatnya itu mungkin ada apa namanya? Ada tempat atau ada wilayah yang juga warnanya sama memerah tapi agak membesar, ya. Tapi daging yang timbul itu seperti telur merpati. Maka kata Abdullah bin Sarjis, tempat tumbuhnya daging timbul itu khotamun nubuwah itu sebesar genggaman tangan. Haulaha khilan. Haulaha khilan. Di sekitarnya terdapat tai lalat. Ada bintik-bintik seperti tai lalat. Ka'annaha sa'il. Ka'annaha salil. Sa'alil. Ka'annaha sa'alil. Ya. Seperti daging. Seperti daging. Faraja'tu hatta istaqbaltuhu. Maka saat itu
Kata Abdullah bin Sarjis, aku kembali dan menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku katakan, kemudian si sahabat ini dia duduk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Ghafarallahu laka ya Rasulullah. Semoga Allah mengampunimu wahai Rasulullah. Faqala walaka faqala al-qaum walaka faqala al-qaum, dan juga bagimu wahai Abdullah bin Sarjis dan juga keluarga-keluargamu. Faqala al-qaum, dan berkata sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang mendengar saat itu, Abdullah bin Sarjis mengatakan, semoga Allah mengampunimu wahai Rasulullah. Rasulullah membalas, termasuk kamu juga dan juga keluarga-keluarga kamu. Ini sahabat yang lain terheran-heran juga bertanya, ditanyakan kepada Abdullah bin Sarjis, apakah engkau memohon ampun kepada Allah untuk Rasulullah? Ya, maksudnya mereka keheranan itu, kenapa harus meminta ampun kepada Rasulullah? Rasulullah itu seorang yang maksum, tidak perlu lagi diminta ampun. Enggak pun kamu meminta ampun untuk Rasulullah, udah Rasulullah itu sudah maksum. Faqala na'am. Kemudian Abdullah bin Sarjis ini mengatakan, na'am, iya. Walakum thumma tala hadhil ayah. Dan juga bagi kalian, summa tala hadhil ayah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka meskipun ada seorang sahabat yang datang meminta ampun untuk Rasulullah, tapi Rasulullah membalasnya. Ya, tidak sampai Rasulullah itu mengatakan, kenapa kamu harus meminta ampun untukku? Aku adalah seorang nabi, seorang yang maksum. Tidak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas yang baik. Maka di sini kita lihat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sahabat yang lain sudah keheranan, ngapain coba harus minta ampun untuk Rasulullah? Padahal Rasulullah sudah maksum. Nah, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi dengan baik dan santun, meminta ampun kembali atau mendoakan orang tersebut kembali. Sama seperti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan doa yang baik, tapi doa yang buruk saja, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas dengan yang baik. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang berjalan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya, Sayyidah Aisyah ini peka. Ada seorang Yahudi yang sangat benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan apa? Assalamualaikum. 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 Begitu katanya ya, bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Nah, Sayyidah Aisyah saat itu eh, beliau mengira Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendengar apa yang dikatakan oleh seorang Yahudi ini. Padahal dia maksudnya adalah mempleseti kata assalamualaikum dengan assalamualaikum. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan kata wa alaik. Hanya itu saja, wa alaik. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah dalam riwayat membalas. Apa yang dibalas oleh Sayyidah Aisyah? Wa alaika sa'mun wa alaika la'nah. Saat itu Sayyidah Aisyah dengan emosi yang sangat tinggi membalas kata-kata tersebut. Apa maknanya? Sayyidah Aisyah marah mendengar ada kata yang dipleseti dari kata assalamualaikum. Kalau assalamualaikum itu maknanya sejahtera atasmu. Tapi kalau assalamualaikum itu adalah kebinasaan bagimu. Itu yang didoakan oleh seorang Yahudi ini untuk Rasulullah. Kebinasaan bagimu. Atau racun bagimu. Kayak racun bagimu ya. Celaka untukmu. Nah, maka Sayyidah Aisyah berpikir saat itu ini Rasulullah kayaknya nggak mendengar. Nah, maka Rasulullah itu menjawab wa alaik. Hanya wa alaik saja. Padahal kata wa alaik itu sudah cukup. Maksudnya adalah dan atasmu juga sama seperti yang engkau doakan. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas panjang lebar
seperti yang dibalas oleh Sayyidah Aisyah, ya atasmu juga laknat, atasmu juga Allah mencelakaimu, Allah melaknatmu. Ah, enggak. Maka saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Sayyidah Aisyah, yakfiki, ya Aisyah, sudah cukup sudah. Tidak perlu harus dibalas seperti itu. Sampai Rasulullah membalas dengan kalimat, sesungguhnya aku diutus bukan untuk melaknat, tapi aku diutus adalah sebagai rahmah. Meskipun ada orang melaknatku, tapi aku tetap harus balas dengan rahmah. Subhanallah. Itu meskipun Sayyidah Aisyah berpikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau mendengar wahai Rasulullah apa yang dikatakan oleh Yahudi itu? Rasulullah menjawab, iya saya dengar, saya sangat jelas, jeli sekali Rasulullah itu. Maka yang difikirnya tidak didengar oleh Rasulullah, Rasulullah itu sudah dengar apa yang dikatakan. Maka saat itu Rasulullah juga melanjutkan, sudah cukup wahai Aisyah, tidak perlu harus dibalas panjang lebar dengan laknat. Kalau kita balas, maka sama aja kita seperti dia. Maka cukup dengan balasan wa alaik. Sebagaimana engkau telah mendoakan kami, begitu pula doamu atas dirimu sendiri. Subhanallah, ini akhlak yang baik daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang buruk dibalas dengan yang baik. Nah, kalau kita mungkin ada di antara kita yang kurang bisa mengontrol emosi, ya termasuk diri saya sendiri. Ini sebagai pembelajaran buat kita semua. Mungkin kita melihat ada kucing ya yang sering buang air di depan rumah atau di depan pintu, udah jadi kebiasaannya. Mungkin ada sedikit kemarahan emosi yang ada pada diri kita sehingga oh, kenapa ngedumel sendiri? Kenapa harus di sini? Kenapa harus di sini? Padahal enggak. Kalau kita ingin mencontohi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, itu namanya saja binatang. Sudah, semoga Allah jaga ini apa barang-barang kita daripada kotoran-kotoran. Nah, cukup berdoa saja. Sekalian ikhtiar ya, harus cari cara bagaimana itu kucing supaya nggak balik lagi. Artinya jangan dihadapi dengan emosi. Kalau kita lihat cerita yang lain, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada seorang badui masuk ke dalam masjid kemudian kencing, ya. Sahabat saat itu sudah melaknat semuanya, sudah melaknat, celaka bagimu, kenapa engkau kencing di masjid ya. Ya, di masjid dikencingin gitu ya. Nah, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa dia mengatakan? Beliau mengatakan, sudah da'uhu, ya biarkan saja, tunggu selesai dulu, nggak usah ditahan, biar kencingnya selesai. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam paham ilmu kesehatan. Kalau kencing itu ditahan, pertama itu akan menyebabkan dia kesakitan. Kedua, kalau kencing itu ditahan, nggak akan bisa ditahan. Pasti ada yang netes. Maka kalau diusir langsung, itu kencing bakal melebar kemana-mana. Itu satu sisi Rasul mengajarkan ilmu kesehatan. Di sisi yang lain juga Rasul mengajarkan bagaimana syariatnya kalau ada kotoran atau ada najis. Maka tidak boleh langsung diusir seperti itu. Meskipun ada mungkin binatang atau yang masuk apa namanya yang masuk ke masjid, tidak boleh diusir sekalian. Biarin aja dulu, ya nanti baru dicuci. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu kepada para sahabat, sehingga ini seorang badui ini takjub dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu diajarkan oleh baginda Nabi. Kemudian badui keesokan harinya dia balik lagi ke masjid tersebut dan dia bentangkan tangannya ke apa? Dia bentangkan tangan, dia berdoa dengan suaranya yang lantang sampai dia berkata, ini ada yang unik daripada doanya. Apa yang dia katakan? Allahummarhamni wa Muhammadan. Ya Allah, ampuni aku dan rahmati aku, sayangi aku dan Muhammad saja. Dan dia melanjutkan, wala tarham ma'ana ahadan. Dan jangan engkau rahmati sahabat-sahabatnya. Karena dia ngedumel. Karena ada sahabat yang membentak saat dia kencing. Jadi yang dia respect hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja saat itu sampai dia berdoa, ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja, yang lain tidak usah, gitu ya. Maka ini adalah bagian daripada akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlakul karimah yang menjadi uswah bagi kita semua. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang rambut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik,
Sebelum kita masuk kepada sesi talaki, insya Allah kita diskusi sejenak. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Pak Ustadz. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengutip ada pernyataan dari eh, Habib Umar bin Hafiz. Dia mengatakan bahwa cinta tertinggi Allah kepada makhluknya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan cinta tertinggi makhluk kepada Khaliknya itu dipunyai oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian cinta makhluk tertinggi itu kepada makhluk lainnya dipunyai oleh Nabi Muhammad SAW. Saya jadi teringat itu Pak Ustadz, hadis yang mengatakan waditu anna lakitu ihwani. Itu saya kadang mendengar cerita ini sangat terharu gitu. Mohon koreksi tadi pernyataan dari Habib Umar bin Hafiz Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, eh, sudah dijelaskan oleh guru kita Habib Umar bin Hafid, itu memang juga sesuai dengan riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang dijelaskan. Memang daripada hadis-hadis kudusi juga bahwasanya cinta yang paling tertinggi itu adalah kalau cinta kepada makhluk, ya cintanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai umatnya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Dan bahkan dikatakan rasa cinta kita kepada diri kita sendiri, ya, itu melebihi, itu apa, masih kurang daripada cinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada diri kita. Ya mungkin kita masih abai dengan diri kita sendiri, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru lebih cinta kepada diri kita. Dan juga cinta orang tua kita kepada kita itu juga masih kalah dengan cinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tepat sekali bahwasannya orang makhluk yang sangat mencintai makhluk, cinta yang paling tertinggi itu adalah cintanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Kita tidak bisa menjangkau cinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Mungkin kita aja yang masih kurang peka terhadap kecintaan itu, ya, terhadap kerinduan itu. Maka tidak heran kalau dulu itu ada ulama-ulama yang luar biasa, yang sudah mendapatkan istilahnya sudah bisa merasakan bagaimana cinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serta cinta itu juga dibalas kembali oleh mereka. Lah kalau kita mungkin sekarang tidak bisa membalas cinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sebenarnya sebesar apapun usaha kita untuk membalas cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan terbalas, tidak akan terbalas. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ulama-ulama terdahulu saking cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai membuat syair-syair banyak sekali tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai banyak sekali. Ada yang sampai mengatakan sampai kagum dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa berkhalwat hanya ingin bertemu dengan baginda Nabi di alam mimpinya. Ya, maka banyak sekali wali-waliullah terdahulu yang bertemu dengan Nabi. Salah satunya juga kalau kita dengar cerita eh, Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Ini seorang mufassir, seorang ulama dari Mesir, ya, ulama di tahun 80-an, ya, meninggal wafatnya di tahun 80-an. Beliau itu adalah sebagai pembawa lentera daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata, ya, luar biasa. Maka hal-hal yang seperti ini akan terjadi ketika cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbalas. Ya, maka tidak heran ada orang yang sangat cinta kepada Nabi sampai dikatakan apa? Eh, di seluruh alam jagat raya ini, ya, masih kalah atau masih tidak ada bandingannya dengan sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada yang lebih mulia daripada sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sandal Nabi yang sudah naik ke arasnya Allah
Maka siapapun yang ada di bawah sendal itu termasuk para malaikat, termasuk Jibril yang tidak bisa mengantar Nabi ke Sidratul Muntaha, dan itu masih di bawah sendal atau terompah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga debu-debu yang ikut serta dengan sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulianya terompah baginda Nabi itu, kalau kita ngomong baru sendal, belum pakaian yang dipakai, belum diri fisik Nabi atau jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Allah memuliakan seorang makhluk yang ini, makhluk yang luar biasa, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilebihkan daripada makhluk-makhluk yang lain. Mungkin saya rasa itu sedikit pendapat atau tanggapan dari saya. Ada lagi yang lain? Syukran Ustaz. Afwan.